Mohon perhatian untuk seluruh peserta yang berada di ruang Zoom untuk bersikap sempurna karena acara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta diharap bersikap sempurna. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu Himne Universitas Pajajaran. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung, bisa di masyarakat pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Terima kasih. Yang terhormat, Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Pajajaran, Bapak Muhammad Fahmi, SEMT PhD. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Riset Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bapak R. Ahmad Gusman, Siswandi, SHLLM PhD. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Awina Erwina MA PhD. Yang kami hormati, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Ibu Dr. Amelia Cahyadini SHMH, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Talk Show Literasi Hukum bersama Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran, Rabu 9 Agustus 2023, bersama saya Nafa Nafiatul Insi selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Karena berkat dan karunia-Nya, kita semua diberikan nikmat sehat hingga bisa berkumpul dan ikut di ruang Zoom acara talk show literasi hukum. Sebelum kita berlanjut ke acara inti, akan terdapat beberapa acara terlebih dahulu. Pertama, kita akan mendengarkan penyampaian laporan dari Ketua Pelaksana Bulan Literasi 2023 yang saat ini diketuai oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran. Kepada Ibu Dra. Wina Erwina MA PhD, disilakan. Terima kasih, Masa Seremoni Teh Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Muhammad Fahmi SE, MT, PhD, kemudian narasumber kita hari ini, Bapak Gusman Ahmad Siswandi SH, LLM, PhD, yang juga Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, kemudian Ibu Dr. Amelia Cahyadini SH, MH. Juga kepada seluruh hadirin yang sudah dapat bergabung di ruang Zoom ini. Pertama-tama kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya serta karunia-Nya kita bersama dapat berkumpul menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan dalam kegiatan Bulan Literasi. Topik kedua, literasi hukum. Kegiatan ini berangkai selama 1 bulan dan hari ini merupakan kegiatan kedua setelah pertama kita adakan di awal bulan, yaitu literasi aksara Sunda. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelenggarakan kegiatan ini hampir tiap minggunya. Adapun kami laporkan untuk peserta hari ini yang terdaftar ada 118 dan mungkin juga bertambah ya. Terakhir ini saya lihat tadi pagi hampir 35% adalah mahasiswa. Kemudian juga ada dari berbagai instansi, ini ada dari Sukabumi, ada dari Sidoarjo, ada dari Surabaya, ada dari Dinas Perpustakaan juga, dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Belitung, dari Provinsi Aceh, dari SMA Negeri 7, kemudian dari Aceh Besar, dari Medan, ini kemudian juga dari Sulawesi Tenggara, hampir seluruh Indonesia ini ya, ada yang hadir dari berbagai institusi juga. Mengapa literasi hukum kami pilih menjadi salah satu topik yang diangkat dalam kegiatan Bulan Literasi? Karena dasarnya setiap individu yang berwarga negara Indonesia wajib mengetahui sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan hukum dan kewajiban hukum apa dan apa yang menjadi tanggung jawab yang harus kita penuhi dalam rangka memenuhi aturan hukum yang berlaku. Bagi mahasiswa tentunya dengan usia yang menginjak 17 tahun sudah menjadi tanggung jawabnya. Urusan hukum itu adalah tanggung jawab diri sendiri tentunya, dan kaidah-kaidah hukum atau perundangan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang mahasiswa memulai studi di sebuah perguruan tinggi dan menjadi warga negara. Tentunya kegiatan ini akan terus berlanjut hingga akhir bulan ini untuk kegiatan Bulan Literasi. Namun kegiatan literasi akan menjadi bagian dari tugas kami Pusat Pengelolaan Pengetahuan untuk terus berbagi keilmuan, khususnya pengetahuan dan literasi terhadap semua pemustaka, anggota ataupun. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Direktur dan jajarannya yang telah mendukung kegiatan ini. Mohon izin untuk membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai. Tidak berpanjang kata, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wina atas penyampaian laporannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Universitas Pajajaran kepada Bapak Muhammad Fahmi, SEMT PhD. Disilakan. Terima kasih, Teh Nafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada para peserta webinar literasi hukum, saya sangat bergembira pagi hari ini ya, karena yang hadir tampaknya tadi Bu Wina mengungkapkan dari berbagai daerah ya, dan dari berbagai instansi ya. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi sangat menarik ya nantinya. Baiklah, jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih ya kepada Ibu Wina ya, Ibu Dr. Wina dan tim dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad atas inisiatif yang saya pikir ini sangat luar biasa menyelenggarakan acara webinar literasi hukum ya. Saya pikir ini acara yang ya saya duga ya jarang dilakukan ya oleh institusi lain. Tapi Unpad saya pikir sebagai sebuah universitas yang mempunyai fakultas hukum dan mempunyai banyak sekali expert di bidang hukum, ini mempunyai kewajiban ya untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat Indonesia. Saya juga merasa bahwa acara ini sangat penting karena apa? Karena di era informasi ya, yang begitu cepat berubah, informasi kita bisa peroleh dari berbagai sumber ya. Kemudian ketika informasi itu berasal dari berbagai sumber yang kualitasnya kita tidak tahu, ini perlu pemahaman yang kuat tentang bagaimana kita bisa mempunyai literasi hukum yang kuat ya. Nah, literasi hukum ini tampaknya bukan hanya memahami teks hukum secara tekstual, tapi juga gimana kita punya kemampuan untuk menganalisis, menginterpretasi ya, dan juga mengaplikasikan pada prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia, literasi hukum ini juga sudah semakin mendesak ya, terutama sekarang perubahan-perubahan regulasi dinamika hukum ini sangat cepat sekali berubah ya. Banyak aturan-aturan yang berubah cepat karena memang kondisi juga berubah dengan sangat cepat. Jadi dalam konteks ini saya pikir masyarakat ya, dan tentunya dengan para expert akademisi ya, atau praktisi harus terus berkolaborasi tentang hak kewajiban perlindungan hukum buat masyarakat. Kemudian untuk kasus di konteks mahasiswa atau anak muda, ini juga tampaknya juga perlu kita terus tingkatkan ya literasi hukum ini ya. Kalau kita lihat contoh, kita pernah mendengar ada berita bahwa seorang mahasiswa Indonesia di luar negeri itu ternyata ditahan ya oleh pihak imigrasi luar negeri karena melanggar peraturan visa dan terkendala dalam memahami prosedur hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi sebetulnya si mahasiswa ini tidak melakukan kejahatan, tapi dia dianggap melanggar hukum karena dia melanggar batas waktu penggunaan visa. Nah, ini kurangnya literasi hukum ini tampaknya akhirnya harus dihadapi dengan konsekuensi yang serius ya. Si mahasiswa itu ditahan ya, kemudian ada ancaman deportasi ya. Jadi betapa literasi hukum yang seharusnya dimiliki itu kalau tidak dimiliki itu membuat si mahasiswa menjadi bisa dirugikan, dan yang sebetulnya mereka tidak melakukan kesalahan secara hukum gitu, atau tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi kembali lagi dalam acara webinar literasi hukum ini, saya sangat berharap ya bahwa kita semua akan mendapatkan wawasan yang lebih tentang perkembangan terkini dalam literasi hukum Indonesia. Saya yakin ya, para pembicara ya, Pak Dr. Gusman dan Ibu Dr. Amelia ini akan membahas aspek-aspek mengenai literasi hukum yang bisa membantu khususnya generasi muda menghindari resiko hukum yang tidak diinginkan, serta bagaimana kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum ya di kalangan mahasiswa dan anak muda.
Jadi sebagai anak muda kan bukan hanya paham hukum saja, tapi juga kita gimana bisa membantu masyarakat ya, membantu masyarakat meningkatkan pemahaman hukum ya di kalangan masyarakat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu Wina dan tim ya dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad atas upaya yang luar biasa dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga webinar literasi hukum ini memberikan inspirasi dan wawasan berharga bagi kita semua dalam memahami serta menghadapi dinamika sistem hukum yang terus berkembang. Demikian sedikit sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahmi atas sambutannya. Dimohon kesediaannya dengan hormat untuk tetap berada di ruang Zoom terlebih dahulu Bapak, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Untuk pertama, sesi foto bersama ini akan diikuti oleh Ibu Wina, Bapak Fahmi, Bapak Gusman, dan juga Ibu Amel. Boleh Bapak Ibu untuk di on kameranya. Baik, silakan kepada panitia untuk meng-capture, akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sesi foto bersamanya akan diikuti oleh seluruh peserta yang berada di ruang Zoom. Mohon kesediaannya untuk di on kamera bagi Bapak Ibu semuanya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik. Silakan untuk di on kameranya. Kepada panitia silakan untuk di capture, akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dikondisikan saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alangkah baiknya sebelum kita maju ke acara inti, kita melaksanakan sesi doa bersama terlebih dahulu. Untuk sesi doa bersama ini akan dipimpin oleh Bapak Suryadi SE. Kepada Bapak Suryadi SE, disilakan. Oh ya, terima kasih Teh Nafa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ati wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah Bapak, Ibu dan hadirin di Zoom ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka acara webinar Talkshow Literasi Hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad, mari kita berdoa semoga acara ini diberi kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi dia sifat wal alim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di Zoom ini dalam kegiatan webinar literasi talkshow hukum, berdiskusi dan mengurai fikir karenanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah acara ini dengan kebaikan dan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia
dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kekuasaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang Ghaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan thayyiban amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa syaitan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laqainal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryadi yang sudah memimpin doa bersama untuk acara hari ini. Tentunya kita berharap bahwa acara talk show literasi hukum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dan seperti yang telah disampaikan oleh tadi Ibu Wina juga Bapak Fahmi bahwa acara talk show literasi hukum ini merupakan salah satu acara luar biasa yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, lebih tepatnya dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Kami juga sebagai panitia berharap acara talk show literasi hukum ini akan dapat memberikan semakin banyak wawasan kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Kami informasikan untuk absen akan diberikan di akhir acara. Untuk itu silakan untuk disimak acaranya dari awal hingga akhir. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan hadiah door prize yang sangat menarik untuk Bapak Ibu semua. Untuk itu bisa disimak dengan baik-baik karena pemenangnya akan kita pilih dari 3 penanya terbaik. Jadi acara pada talk show literasi hukum siang ini akan dipimpin oleh seorang moderator hebat. Beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dari mulai S1 hingga S3, beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Beliau juga merupakan editor insif jurnal Poros Hukum Padjadjaran yang terakreditasi Sinta 4. Beliau juga memiliki publikasi artikel jurnal terkait topik perpajakan dan hukum administrasi negara. Beliau memiliki pengalaman dalam merumuskan kebijakan publik di tingkat pusat dan daerah. Salah satunya, naskah urgensi dan rancangan peraturan pemerintah tentang penyiaran tahun 2019. Naskah urgensi dan peraturan Wali Kota Palembang nomor 51 tahun 2019. Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang pengelolaan keuangan daerah. Naskah akademik dan rancangan peraturan Presiden tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Mari kita sambut, ini dia Ibu Dr. Amelia Cahyadini, SHMH. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu Nafa selaku MC. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Alhamdulillah baik Ibu. Kalau begitu Nafa serahkan kepada Ibu untuk memandu acara talk show pagi hari ini. Ya, Silakan. Ibu. baik. Terima kasih Ibu Nafa. Suara saya terdengar jelas ya Ibu? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung secara daring. Senang sekali rasanya di sini kami dari Fakultas Hukum dapat mengisi
salah satu topik dari Bulan Literasi Unpad tahun 2023 pada kegiatan dengan judul Talk Show Literasi Hukum. Senang sekali juga tadi disampaikan oleh Ibu Wina bahwa pesertanya ini ternyata dari seluruh Indonesia ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita meskipun terpisah-pisah dari segi jarak, tapi masih bisa berkumpul dalam ruangan Zoom hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum masuk ke sesi paparan, saya akan menyampaikan bahwa nanti pada sesi paparan akan disampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Lalu berikutnya akan ada sesi diskusi, itu sekitar 30-40 menit, dan acara kita akan selesai untuk sesi paparan dan diskusi pada pukul 10.35. Seperti itu. Nah, tadi di sesi diskusi sudah disampaikan oleh Ibu Nafa selaku MC bahwa akan ada door prize ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti perlu disimak baik-baik ini paparan dari narasumber untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti sesi diskusi. Jadi siapa tahu Bapak dan Ibu ini nanti akan terpilih menjadi 3 penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad. Sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sudah kedatangan narasumber, dosen yang sangat kompeten di bidangnya dan juga salah satu dosen favorit di Fakultas Hukum Unpad. Karena beliau ini selain mengajar juga ahli bermain musik dan juga jago menyanyi Bapak dan Ibu, yaitu Bapak R. Ahmad Gusman Siswandi SH LLM PhD. Sebelum Pak Gusman paparan, saya akan membacakan CV singkat beliau, Bapak dan Ibu. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Pajajaran tahun 1998. Lalu beliau memperoleh gelar Master of Law dari University College London tahun 2005. Beliau memperoleh gelar PhD dari The Australian National University tahun 2014. Sejak tahun 1999, beliau merupakan dosen dan peneliti sampai dengan saat ini. Sejak tahun 2018, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan FH Unpad, dan sejak tahun 2015 hingga saat ini, beliau juga menjabat sebagai Kepala Indonesian Center for the Law of the Sea, FH Unpad. Dan sejak tahun 2018, beliau juga merupakan member dari UN Cartagena Protocol on Biosafety Compliance Committee. Beliau merupakan dosen dengan keahlian pada bidang hukum internasional, hukum laut internasional, dan hukum sumber daya alam. Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa sambut bersama Bapak Gusman Siswandi. Selamat pagi, Pak Gusman. Apa kabar? Selamat pagi, Bu Amel. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Gusman. Baik Alhamdulillah. Bapak, kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi paparan. Waktu dan layar kami persilahkan untuk Pak Gusman memberikan paparan. Baik, terima kasih banyak Bu Amel atas perkenalannya. Sayangnya saya tidak akan menyanyi ya pada kesempatan pagi ini. Saya akan menyampaikan paparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Dirdik ya dan juga Ibu Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Unpad, Bu Dr. Wina dan tim yang telah mengundang kami di sini untuk berbagi pandangan terkait dengan literasi hukum. Dan tentunya terima kasih juga pada para hadirin semuanya, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa dan tenaga pendidikan, dan Bapak Ibu semua yang hadir dari seluruh Indonesia. Luar biasa sekali, suatu kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan mungkin berbagi pengalaman dan beberapa pandangan ya terkait dengan literasi hukum. Jadi apa yang akan saya coba sampaikan, ini mungkin sebetulnya cukup luas ya cakupannya kalau kita bicara literasi hukum gitu. Jadi saya mungkin akan lebih fokus pada literasi hukum dalam konteks academic activities ya, kegiatan akademik, pendidikan, penelitian gitu ya. Khususnya kalau kita kenal dalam perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu adalah Tridharma. Nah, beberapa hal yang mungkin akan saya coba sampaikan dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Pertama, kita akan sedikit diskusi ya, karena saya kira sering sekali kita mendengar istilah hukum gitu ya, tapi
apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hukum itu ya? Kalau tadi Pak Direktur, Pak Dr. Fahmi sudah menjelaskan bahwa hukum itu sangat penting dalam kehidupan kita, dan kalau kita kaitkan dengan UNPAD sendiri gitu ya, Universitas Padjadjaran sendiri itu dilandasi oleh pola ilmiah pokoknya Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Jadi hukum itu ya sudah seperti jati dirinya UNPAD juga gitu ya, sangat-sangat penting posisinya. Kemudian saya juga akan sedikit membahas di mana sebetulnya kita bisa temukan sumber-sumber hukum atau apa yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum, dan baru kemudian akan lebih mengerucut pada isu-isu hukum dalam kegiatan akademik, dan saya akan coba juga menyampaikan beberapa tadi disampaikan dalam sambutan gitu ya oleh Bu Wina dan juga oleh Pak Fahmi. Banyak sekali sekarang ini perkembangan yang istilahnya menyebabkan seperti saya dan Bu Amel ini harus berpikir keras gitu ya, karena banyak disrupsi, karena ada perkembangan teknologi, aturan-aturan jadi sudah tidak relevan dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam konteks akademik tantangannya kira-kira seperti apa ya, gitu kurang lebih. Baik, Bapak Ibu, ini supaya kita bisa sedikit berinteraksi gitu ya, saya sudah siapkan sedikit pertanyaan sederhana gitu ya, 2 pertanyaan sederhana. Pertama, apa yang dimaksud dengan hukum? Dan yang kedua, apa sih sebetulnya contoh aspek hukum yang terkait kegiatan akademik? Nah, tapi mohon maaf, ini kuis saya tidak ada hadiahnya ya, nanti hadiahnya dari Bu Amel aja sama Bu Wina di akhir acara. Ini sekedar untuk membuka diskusi kita pada pagi ini. Jadi saya sudah persiapkan 2 pertanyaan ini lewat situs Mentimeter. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan mengunjungi situs www.menti.com. Kemudian nanti kalau sudah masuk, itu akan diminta memasukkan kode. Ya. Kodenya adalah sebagai berikut, atau ya paling cepatnya langsung di QR aja. Tapi mohon maaf sekali lagi QR-nya tidak ini ya, bukan transaksi, jadi QR-nya langsung ke pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, boleh kita sedikit berinteraksi. 2 pertanyaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan hukum? Dan menurut pandangan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa saja sih sebetulnya aspek hukum, contoh ya aspek hukum yang terkait dengan kegiatan akademik? Sambil menunggu, saya akan coba memantau lewat dashboard Mentimeter, nanti akan saya tampilkan jika jawabannya sudah masuk. Bu Amel nggak boleh ikutan ya, Bu Amel mah sudah jago. Tapi boleh deh. Boleh nggak Pak jadinya Pak? Boleh. Oke Pak. Bapak Ibu mungkin bisa ikutan juga untuk scan QR code yang ada di layar, atau mungkin mengunjungi situs ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih. Di sini sudah mulai masuk ya beberapa jawaban. Kita tunggu sebentar lagi. Dan kalau saya lihat ini jawabannya sepertinya ada mahasiswa hukum juga nih di antara kita atau Bapak Ibu dosen hukum. Baik, jika Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sudah menjawab pertanyaan yang pertama, boleh pertanyaan yang keduanya itu adalah kalau kita bicara aspek hukum terkait kegiatan akademik, kira-kira apa ya masalahnya? Baik, saya akan coba sambil kita memantau bersama ya, Bapak Ibu. Ini adalah jawaban-jawaban yang sudah masuk. Baik, jadi ini untuk yang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hukum? Ya, jadi itu tadi ya, Bu Amel sepertinya juga sudah ada. Kalau tidak dosen, ini mahasiswa Fakultas Hukum nih di antara kita, karena jawabannya sangat sesuai gitu ya dengan apa yang biasa kita ajarkan di Santar Ilmu Hukum. Jadi misalnya ini ya, hukum adalah kumpulan peraturan, terdiri dari norma dan sanksi, berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Kemudian kata kuncinya ya, saya bacakan kata kuncinya saja. Kesepakatan ya tentang sesuatu hal dan kemudian itu dipaksakan.
Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan, peraturan yang bersifat memaksa. Jadi ada kata-kata kunci tadi ya, aturan, memaksa, norma, ya. Kemudian tujuannya di sini terkait dengan masyarakat. Itu tadi mungkin saya kira sangat mencerminkan apa yang tadi sudah disampaikan di awal ya, bahwa kenapa literasi hukum ini penting bagi kita, karena dampaknya itu tadi gitu ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu yang terkait dengan pengertian dari hukum. Pertanyaan berikutnya adalah contoh aspek hukum terkait kegiatan akademik. Ini ada beberapa tanggapan, dan sepertinya yang paling banyak ya jawabannya itu adalah plagiarisme. Yang pertama terpikir itu adalah plagiarisme. Kemudian juga ada perjanjian kerjasama ya. Nah, ini menarik nih, siswa kesiangan tidak mengikut kegiatan upacara. Menarik juga ya, jadi harus dihukum. Mungkin itu istilah hukumnya masuk di situ mungkin. Peraturan-peraturan akademik, hukum tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, saya kira kita sudah memiliki jawaban-jawaban yang sangat baik gitu ya. Terima kasih atas partisipasi para hadirin sekalian. Nah, dari situ saya akan coba sekarang ya untuk sedikit mungkin menyampaikan biasanya pengertian hukum seperti apa sih yang kita gunakan gitu ya. Nah, mungkin dapat saya katakan di awal bahwa kesulitan ya bagi kita sendiri gitu ya, dosen-dosen dan para pakar hukum, itu adalah yang paling pertama mendefinisikan hukum. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat begitu banyak ya versi definisi yang sudah disampaikan oleh para peserta webinar, dan dari sejak abad pertengahan ya, filsuf-filsuf seperti Immanuel Kant ini biasanya kita ajarkan dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, itu juga udah bilang gitu ya dari dulu, kalau bahkan sampai sekarang, dan itu di abad pertengahan ya, di abad 18-19 itu masih dibilang sudah dikatakan bahwa bahkan sampai saat ini juga para ahli hukum itu masih belum dapat menyepakati secara universal gitu ya, apa itu yang dimaksud dengan hukum. Kemudian juga dalam sebagian besar literatur yang biasanya kami sampaikan pada mahasiswa-mahasiswa hukum tingkat pertama adalah pendapat dari Apeldoorn ini misalnya, yang intinya mengatakan bahwa hukum itu tidak mungkin atau sulit untuk didefinisikan. Nah, ini kemudian jadi biasanya jawaban favorit mahasiswa PIH gitu ya. Kalau ditanya, apa yang dimaksud dengan hukum? Terus ambilnya jawaban Apeldoorn. Hukum sulit untuk didefinisikan, titik. Wah, itu langsung langsung dapat ya Bu Amel kalau kayak gitu. Iya, sulit didefinisikan, tapi jelaskan kenapa sulit. Tapi ini jawaban favorit biasanya yang paling banyak ya dipilih oleh mahasiswa kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan hukum gitu. Tapi kembali gitu ya, tentunya ini Apeldoorn itu setelah mengatakan bahwa hukum itu sulit didefinisikan, kemudian dia membahasnya dalam berapa 3-5 halaman ke belakang gitu ya, kenapa hukum itu sulit didefinisikan, dan catatan kakinya juga banyak sekali gitu ya untuk menjelaskan pendapat Apeldoorn tersebut. Beberapa juga memilih misalnya untuk mendefinisikan hukum dari segi fungsi ya atau tujuannya. Misalnya hukum itu diperlukan tadi seperti yang sudah kita lihat dalam beberapa jawaban untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat misalnya. Hukum itu artinya bersifat memaksa. Hukum itu berarti aturan dan berkaitan dengan keadilan. Ini juga definisi yang kemudian dikemukakan oleh beberapa ahli, jadi melihat dari hakikat, fungsi, dan tujuan. Kemudian yang kita biasa juga sampaikan pada mahasiswa Fakultas Hukum adalah definisi dari Profesor Mohtar Kusumaatmadja, salah satu founding father dari pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dan di sini definisi dari Prof. Mohtar bisa dibilang cukup komprehensif, karena pada prinsipnya hukum itu tidak hanya mencakup aturan, ya, norma, dan kaidah yang berlaku di masyarakat, tapi juga bagaimana cara menegakkannya gitu ya, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara mengimplementasikannya. Untuk mengimplementasikannya butuh para penegak hukum, butuh lembaga peradilan ya, dan lain sebagainya. Dan dia akan selalu terkait dengan masyarakat. Jadi bisa dibilang definisi Pak Mohtar ini cukup komprehensif gitu ya, karena tidak hanya sekedar mendefinisikan hukum sebagai aturan, kaidah atau norma, tapi juga bagaimana proses hukum itu bisa berlaku di masyarakat dan
berevolusi juga gitu ya, karena begitu masuk ke masyarakat bisa jadi misalnya hukumnya itu tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, maka dia harus menjadi sarana pembaruan masyarakat gitu ya. Jadi terus akan berputar seperti itu. Nah, dalam diskusi-diskusi juga seringkali kita menemukan persinggungan antara apa itu hukum, apa itu etika, dan apa itu moral. Jadi dalam prakteknya, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini akan selalu saling terkait gitu. Walaupun memang secara definisi ini masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri gitu ya. Kalau moral itu lebih pada nilai-nilai yang hidup, berkembang dan dipatuhi dalam masyarakat. Etika itu biasanya terkait dengan cabang dari ilmu filsafat ya, untuk mengatakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sedangkan hukum tadi gitu ya, lebih bersifat penegasan terhadap hak dan kewajiban termasuk kita sebagai individu khususnya, dan tujuannya adalah menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi hukum, etika, dan moral itu akan selalu beriringan gitu ya. Bahkan juga dalam konteks kegiatan akademik yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, di mana kita bisa temukan sumber hukum? Kalau misalnya kita ditanya gitu ya, pada masyarakat pada umumnya, di mana kita temukan hukum? Biasanya jawaban yang paling banyak itu adalah undang-undang. Yang paling banyak mungkin atau yang paling populer dikenal ya sebagai sumber hukum adalah undang-undang. Nah, dalam teorinya sebetulnya ada kita kenal yang namanya sumber hukum material dan sumber hukum formal. Jadi kalau sumber hukum material itu akan lebih banyak terkait dengan substansi gitu ya dari hukum itu sendiri. Contohnya apa? Kalau di Indonesia itu misalnya adalah Pancasila gitu ya. Pancasila itu mengandung sumber-sumber hukum material yang kemudian itu menjadi bahan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, peraturan perundang itulah yang kemudian kita kenal sebagai sumber hukum formal. Jadi kita kenal dari bentuknya gitu. Jadi ada yang bentuknya itu undang-undang, kemudian juga hukum karena juga bisa berbentuk tidak tertulis, itu bisa juga tercermin dari kebiasaan. Hukum adat misalnya, itu juga adalah sumber hukum. Perjanjian internasional misalnya ini kebetulan bidang yang memang saya tekuni gitu ya, itu adalah juga merupakan sumber hukum. Putusan pengadilan itu juga yang dikenal dengan jurisprudensi bisa menjadi sumber hukum, dan doktrin dari para ahli terkemuka itu juga bisa menjadi sumber hukum, terutama untuk memperkuat atau misalnya untuk mengisi ya jika katakanlah ini sudah ada peristiwa hukum tapi belum ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Nah, doktrin-doktrin dari para ahli ya, pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka itu bisa mengisi kekosongan itu sebagai suatu sarana untuk menegakkan atau mengimplementasikan hukum. Nah, kita punya namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi ada klasifikasi gitu ya, ada kategorinya sendiri ya, bagaimana peraturan perundang-undang itu disusun. Jadi yang paling tinggi hierarkinya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu ada ketetapan MPR, kemudian baru ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan di bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah di tingkat provinsi, dan juga di tingkat kabupaten kota. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan peraturan atau instrumen peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan gitu ya dalam hierarki ini, itu tetap berlaku sebetulnya. Tapi undang-undang ini memang hanya menetapkan hierarki untuk peraturan perundang-undangan yang utama yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Misalnya kalau kita bicara di universitas ya, peraturan rektor, apakah itu juga masuk peraturan? Masuk gitu ya, sebetulnya itu bisa dianggap sebagai sumber hukum, tapi itu memang tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, kemudian berikutnya ini terkait dengan prinsip ya. Jadi karena tadi ya peraturan perundang-undangan itu akan banyak sekali ya. Kemudian kadang-kadang peraturan ini sudah tidak relevan diganti dengan peraturan yang baru, atau peraturan ini masih sangat bersifat umum sehingga harus diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus. Nah, ini kalau dalam saya tidak akan panjang lebar, tapi ini sekedar untuk diketahui saja bahwa ada beberapa prinsip ya terkait dengan bagaimana kita harus misalnya mengutamakan satu undang-undang dibanding dengan undang-undang yang lain. Jadi ada prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dan peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama itu adalah prinsip-prinsip yang biasanya kemudian kita gitu ya, para ahli hukum itu mencoba untuk menempatkan satu peraturan terhadap peraturan lainnya. Nah, saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu, sejauh mana kemudian isu-isu hukum ini perlu dipahami oleh mereka yang bergerak di pendidikan tinggi ya, dosen, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan. Saya mulai dengan yang positif dulu lah gitu. Jadi misalnya semua pasti tahu ya minuman Gatorade ya. Ini adalah minuman generasi pertama, minuman isotonik gitu ya, atau minuman energi yang memberi apa istilahnya sebagai suplemen ya bagi para atlet. Nah, Gatorade ini adalah sebetulnya hasil dari riset yang dilakukan oleh para ahli di University of Florida. Jadi dari riset yang dihasilkan oleh akademisi ya, oleh peneliti di perguruan tinggi, itu kemudian masuk ke dalam proses industrialisasi sehingga dia bisa menjadi produk komersial. Nah, di situ tentunya harus berperan gitu ya, yang namanya hukum gitu. Karena nanti tadi ya di salah satu respon itu ada perjanjian kerjasama gitu ya. Nah, perjanjian kerjasama juga kan luas sekali gitu ya. Cakupannya termasuk perjanjian kerjasama untuk misalnya pengembangan riset dan inovasi. Dan Gatorade itu adalah salah satu contoh sukses inovasi dari perguruan tinggi yang menjadi inspirasi ya bagi perguruan-perguruan tinggi lain untuk melakukan hal yang serupa, termasuk misalnya contohnya kalau di Indonesia itu adalah Institut Pertanian Bogor atau Universitas IPB sekarang namanya, yang mengembangkan produk-produknya untuk dipasarkan lewat label Serambi Botani misalnya gitu. Dan ini kemudian akan sangat berperan dalam proses PTNBH misalnya yang sekarang juga sedang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran gitu. Nah, sisi gelapnya gitu, ini sisi gelapnya adalah tadi gitu ya. Yang tadi banyak muncul ya, itu plagiarisme atau plagiat. Jadi kita pernah misalnya mendengar berbagai kasus yang cukup menghebohkan itu di tahun 2017 gitu ya, terkait dengan plagiarisme di salah satu universitas, kemudian bagaimana dampaknya terhadap integritas akademik, perguruan tinggi, gelar-gelar pendidikan tinggi, dan ini masalah yang juga masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana jika dalam proses penelitiannya itu ya, itu ternyata dinilai melanggar nilai-nilai etika penelitian, khususnya kalau etika yang terkait dengan penelitian kesehatan. Ini ada cerita tentang saintis ilmuwan dari Cina, He Jiankui. Jadi dia di tahun 2018 itu memperkenalkan teknologi gene editing baby. Jadi bayi-bayi itu bisa direkayasa gitu ya, genetiknya sehingga dia bisa ya mungkin bayinya kurang mancung gitu, hidungnya gitu bisa dimancungin dan lain sebagainya. Jadi ini sangat shocking, pada saat itu sangat mengejutkan karena ya apa, tapi itu memungkinkan gitu ya, dari segi riset inovasi memungkinkan He Jiankui ini menggunakan proses genome editing ya, jadi genetik yang ada di dalam tubuh manusia itu direkayasa, seperti main Lego gitu ya, disusun sedemikian rupa, pakai AI juga, pakai kecerdasan buatan, sehingga hasilnya tadi gene editing baby. Dan ini sangat-sangat mengejutkan. Terakhir dia sempat muncul lagi di salah satu forum ilmiah. Dan sekarang ini mendorong pemerintah China untuk menetapkan aturan hukum yang lebih ketat terkait dengan health research ethics, etika penelitian kesehatan. Nah, ini salah satu yang saya kira menarik ya untuk kita nanti bisa diskusi lebih lanjut. Nah, secara spesifik ya, isu-isu hukum yang terkait dengan kegiatan akademik, saya hanya akan menyebutkan beberapa saja, tapi silakan kita bisa kembangkan ini nanti lewat sesi tanya jawab. Yang pertama tentu adalah hak kekayaan intelektual. Karena kita bergerak di dunia ilmu pengetahuan, ya, teknologi. Nah, ini merupakan cabang dari ilmu hukum yang akan sangat banyak terkait dengan kegiatan akademik, khususnya hak cipta. Gitu ya. Kalau kita mempublikasikan di jurnal, kita membuat buku, kita menulis bahkan paper, ya, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, itu dilindungi oleh hak cipta. Nah, apakah misalnya ada aturan-aturan yang terkait dengan misalnya tadi ya plagiarisme? Itu ada. Misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang tentang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu ada pasal 44. Jadi sebetulnya kita boleh saja gitu ya
misalnya mengutip gitu ya, menggunakan sebagian pemikiran orang lain dari karya terdahulu, tapi dengan syarat itu sumbernya harus dicantumkan secara lengkap. Jadi kalau misalnya kita melakukan itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dan keuntungan gitu ya dari sektor pendidikan adalah ada beberapa keringanan gitu ya yang diberikan oleh undang-undang, sehingga kalaupun kita mengutip, saya mengutip disertasinya Bu Amel misalnya, sepanjang saya menyebutkan nama Amelia Cahyadini, judul disertasinya, halaman berapa gitu ya, tahun dan lain sebagainya, itu saya tidak melanggar hak cipta. Tapi itu tadi, plagiat terjadi jika kita tidak melakukan itu. Saya tidak mencantumkan nama Bu Amel, saya tidak mencantumkan judul disertasi, seolah-olah itu adalah pemikiran saya sendiri gitu ya. Dan kemudian besok harinya Bu Amel langsung ya, nge-WA saya, Pak, saya nuntut Bapak dan lain sebagainya, ke plagiarisme, itu memungkinkan gitu ya, seperti itu. Nah, itu hak cipta ya, satu. Kemudian yang kedua adalah etika penelitian. Tadi seperti yang saya sampaikan sekilas, kasus peneliti dari Cina gitu ya. Bagaimana kemudian perguruan tinggi harus menyiapkan aturan ya, ataupun standar-standar untuk memastikan bahwa khususnya riset atau ya, aktivitas penelitian yang terkait dengan manusia gitu ya, atau makhluk hidup itu memenuhi kaidah-kaidah etik. Di Unpad ini sudah ada yang namanya Komite Etik Penelitian, beberapa rekan kami dari Fakultas Hukum juga menjadi anggota di situ. Dan kemudian kalau kita merujuk ke peraturan Menteri Kesehatan, ya itu ada Permenkesnya sendiri tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional. Nah, ini mungkin salah satu contoh tadi ya, bagaimana tadi ya antara yang namanya moral, etika, dan hukum itu bisa bersinggungan. Khususnya kalau kita bicara etika penelitian. Dan di beberapa negara bahkan ini lebih tinggi lagi gitu ya. Kalau di kita ini masih di level peraturan menteri, tapi misalnya di negara seperti Norwegia itu mereka punya yang namanya Health Research Act. Jadi diatur secara khusus dalam undang-undang kalau misalnya melakukan riset terkait dengan kesehatan atau objeknya sebagai adalah manusia, itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan China itu sekarang sedang mencoba untuk menyusun undang-undang serupa karena tadi kasus gene editing baby yang tadi saya jelaskan. Berikutnya adalah aspek hukum juga akan sangat penting berperan dalam hal komersialisasi dan kerjasama riset. Kalau kita akses website Unpad gitu ya, pertama yang muncul itu adalah ini, tampilan yang saat ini terkait dengan performa Unpad ya, dalam hal produk-produk inovatif. Ada 178 produk inovasi unggulan dan 128 perolehan paten. Nah, paten adalah cabang lainnya dari hak kekayaan intelektual selain tadi hak cipta, yang juga akan banyak terkait dengan pengembangan inovasi, riset, dan teknologi, yang termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi di universitas. Gatorade misalnya itu kemudian ada patennya di situ. Dan saat ini paten itu merupakan salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual yang akan banyak menghasilkan keuntungan secara komersial. Oleh karena itu sangat penting bagi ahli-ahli hukum untuk mengamankan gitu ya hasil-hasil riset dan inovasi dari peneliti di perguruan tinggi, termasuk juga mengelola kerjasama. Karena sekarang banyak sekali kerjasama riset, tidak hanya dengan pihak dalam negeri, tapi juga pihak luar negeri. Nah, terutama kalau misalnya di antara peserta webinar ini mungkin ada dari fakultas atau jurusan ya, prodi biologi misalnya gitu ya, rekayasa genetika gitu ya, itu kan akan banyak membutuhkan misalnya sampel-sampel ya, yang harus kemudian dialih tangankan gitu. Nah, itu harus ada yang namanya material transfer agreement misalnya, sebagai contoh. Kemudian kalau misalnya kita terlibat kegiatan penelitian dengan pihak asing, itu ada peraturan pemerintahnya gitu. Permen nomor 41 PP nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dengan pihak asing. Bisa perguruan tinggi, bisa orang asingnya, bisa lembaga penelitiannya. Nah, bagaimana halnya dengan perkembangan terkini ya? Apakah sebetulnya yang sudah kita miliki itu cukup ya untuk menghadapi berbagai tantangan ya dan disrupsi tadi yang sudah juga disampaikan dalam pidato-pidato pembukaan. Sekarang siapa sih yang tidak mengenal ChatGPT misalnya ya, singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. Jadi dia adalah bagian dari teknologi kecerdasan buatan yang dia itu mengumpulkan ya berbagai karya-karya tulisan, karya-karya ilmiah, dan biasanya juga bisa digunakan untuk menyusun paper ya dalam bidang-bidang tertentu. Jadi dia akan seperti tadi ya, mengumpulkan informasi yang sudah tersedia, mengolahnya sesuai dengan keinginan kita, dan kemudian menghasilkan paper.
Dan ini sampai sekarang terus terang memang instrumen hukum belum ada yang dapat menjangkau itu. Sejauh ini kita baru bisa jangkau dari segi etika akademik gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan ini dengan tetap memperhatikan integritas akademik. Yang baru mulai itu dari hasil bacaan saya itu baru di Uni Eropa gitu ya. Uni Eropa baru mulai akan mencoba menyusun namanya AI Act atau peraturan undang-undang khusus tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian juga berita bohong ya atau hoax atau istilahnya juga disinformation atau disinformasi. Bagaimana cara kita memilah informasi ya dari sumber-sumber yang kita bisa akses, apakah itu benar, apakah itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan lain sebagainya. Ini juga adalah tantangan yang kita hadapi. Sejauh ini dari segi peraturan kita ada sebetulnya beberapa peraturan yang relevan ya, ada Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini ada pasal terkait dengan sanksi untuk penyebaran berita bohong. Dan kemudian juga kalau misalnya itu terkait dengan pelindungan data pribadi, kita juga punya undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Yang nanti kalau misalnya ini terkait dengan kegiatan akademik, tinggal kita tempatkan dalam konteks kegiatan akademiknya gitu ya. Tapi sekali lagi memang modus ya operandi dan juga cara pelaksanaan ini terus berkembang, sehingga sekarang juga sedang banyak dibahas tentang amandemen dari Undang-Undang ITE ya, sesuai dengan untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini. Nah, jadi mungkin sebagai penutup dapat saya sampaikan gitu ya bahwa literasi hukum saya sangat setuju ya, ini penting bagi kita juga para akademisi. Banyak sekali tadi aktivitas akademik yang perlu mengetahui tentang aturan dan juga perlu dilindungi secara hukum. Dan dalam menghadapi perkembangan terkini, yang kedua saya kira ini semakin penting karena tadi ya kita dihadapkan pada berbagai permasalahan yang sebetulnya aturan hukumnya memang belum jelas, sehingga kita perlu terus menggali fenomena tersebut untuk kemudian nanti keluar dengan aturan atau standar yang dapat mengamankan integritas akademik. Dan yang ketiga saya kira juga ini mungkin khususnya bagi kalangan perguruan tinggi ya, sangat penting bagi kita untuk memiliki layanan hukum khususnya yang terkait dengan aktivitas akademik. Jadi di beberapa universitas itu mereka punya yang namanya University Legal Office, misalnya di tempat saya kemarin S3 di ANU, kemudian di Erasmus University Rotterdam ini ada semacam PIC ya, ahli-ahli hukum khusus yang ditunjuk untuk berkonsultasi jika para peneliti atau akademisi itu ingin tahu tentang legal aspects of research. Jadi di fakultas itu kemudian ada ya orang-orangnya, ahli-ahli hukumnya ditunjuk untuk membantu para akademisi dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan riset atau penelitian mereka. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan saya dengan senang hati nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusman sudah menyampaikan paparannya dengan sangat lengkap. Bapak Ibu mungkin kita bisa berikan aplaus dulu untuk Pak Gusman. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi, sesi tanya jawab. Ini sepertinya sudah ada chat. Mungkin Bapak yang sudah chat Pak Beni ya. Mungkin bisa raise hand Pak Beni untuk bisa bertanya secara langsung kepada Pak Gusman. Apakah Pak Beni masih ada dalam ruangan Zoom? Baik, kalau gitu Bapak Ibu mungkin saya akan... Oh ya, baik Pak Beni. Saya akan menampung dulu 3 penanya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Beni. Bu Puji, mohon izin saya bacakan dulu ya Bu ya, pertanyaan dari Pak Beni. Pak Gusman, ini ada pertanyaan dari Pak Beni yang menyatakan bahwa menanyakan apakah hukum di Indonesia saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual bagi warga Indonesia itu sendiri? Dan solusinya apa yang bisa digunakan untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya Pak Gusman ya. 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 Terima kasih Pak Beni. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Puji untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Puji. Ibu, mohon maaf sepertinya masih di mute. Oh iya, sebentar. Ya. Udah, Bu? Sudah terdengar jelas. Oh ya.
Perkenalkan, nama saya Catur Pujastuti dari Lembaga Stimik IM Indonesia Mandiri. Bu, mau menanya ke Pak Beni, apakah skripsi atau tugas akhir yang ada di instansi itu, baik perguruan tinggi atau PTS ya, harus didaftarkan ke Badan Hukum? Terus bagaimana caranya kalau untuk mendaftarkannya? Begitu aja, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Puji. Penanya selanjutnya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, mungkin 2 pertanyaan dulu ya Pak Gusman ya. Ya, Mungkin bisa baik, dijawab terlebih dahulu Pak Gusman untuk Pak baik. Beni. Baik, terima kasih Bu Amel dan terima kasih juga para penanya. Mungkin pertama dari Pak Beni ya. Jadi memang sekali lagi hak kekayaan intelektual ini mungkin cabang ilmu hukum yang akan paling jelas terlihat, jelas terlihat kalau kita bicara tentang literasi hukum dan kaitannya dengan pendidikan tinggi. Gitu. Karena tadi ya kita bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hak kekayaan intelektual itu memang tujuannya adalah melindungi penemuan-penemuan ya, hasil karya cipta di bidang-bidang tersebut. Jadi kalau secara umum ya bisa saya katakan perkembangan pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sekarang sudah semakin baik gitu ya. Jadi sekarang kita punya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang semakin progresif dalam menyebarluaskan informasi tentang hak kekayaan intelektual gitu ya. Kemudian juga memberikan layanan-layanan pada masyarakat terkait tadi saya akan kaitkan tadi pertanyaan dari Bu Puji gitu ya. Konsultasi kalau misalnya kita memiliki produk-produk yang dapat dilindungi intelektual, itu kita bisa berkonsultasi di kantor-kantor perwakilan Kementerian Hukum dan HAM ya di daerah-daerah. Itu sangat dimungkinkan. Sudah mulai merambah UMKM juga gitu ya, dan seterusnya. Tapi memang harus dicatat ya bahwa bagaimanapun yang namanya pelindungan hak kekayaan intelektual itu bukan hanya tanggung jawab dari kementerian, tapi juga institusi terkait termasuk perguruan tinggi. Gitu. Jadi perguruan tinggi juga sebetulnya kalau kita bicara tadi ya, Pak Beni juga menaikkan solusi ya kalau misalnya untuk memperkuat, ya salah satunya di perguruan tinggi juga harus dilengkapi dengan kantor khusus untuk pengelolaan hak kekayaan intelektual. Kalau tadi saya sempat cerita soal success story-nya Gatorade gitu ya, itu karena dari sejak awal peneliti University of Florida ini dibantu oleh para ahli hukum ya, yang kemudian mencoba mungkin untuk merancang gitu ya pelindungan hukum untuk si produknya dan juga untuk proses komersialisasinya gitu. Nah, ini yang sepertinya masih perlu kita terus kembangkan gitu ya di universitas, termasuk juga universitas dapat membantu dalam hal pendidikan, peningkatan pengetahuan masyarakat gitu ya. Jadi seperti tadi ya isu-isu plagiarisme, kemudian isu pembajakan hak cipta misalnya, pembajakan merek dan lain sebagainya. Saya kira di kita juga di Fakultas Hukum kita sudah cukup intensif melakukan hal tersebut. Kita punya pusat-pusat studi yang terkait dengan kekayaan intelektual yang juga aktif melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, itu juga adalah faktor penting sehingga masyarakat itu sadar gitu ya. Pada saat mereka misalnya mengunduh lagu tanpa membayar misalnya gitu ya, itu kan sebetulnya adalah pelanggaran hak cipta. Gitu. Tanpa membayar royalti itu juga adalah pelanggaran hak cipta. Jadi itu tadi saya kira ada secara umum sudah cukup baik ya, dan solusi untuk memperkuatnya adalah tadi pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga perlu mempersiapkan kalau ini mengacu kembali pada definisi hukumnya Prof. Mohtar ya, itu tadi lembaga-lembaga untuk menerapkan si pelindungan kekayaan intelektualnya juga harus diperkuat, dan pengetahuan masyarakat, literasi masyarakat tentang kekayaan intelektual juga perlu terus ditingkatkan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bu Puji ya ini tadi Bu, jadi kalau menurut saya apapun bentuknya ya, karya-karya tulis di bidang art and literary works ya, seni dan sastra itu dilindungi memang oleh hak cipta. Dan kalau misalnya tadi ya bentuknya seperti tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu akan secara otomatis sebetulnya dilindungi oleh hak cipta. Jadi yang unik dari hak cipta itu adalah dia bersifat otomatis perlindungannya,
Dan berlakunya itu adalah rata-rata ya pada umumnya seumur hidup si pencipta plus 70 tahun. Itu bisa sampai sedemikian panjang gitu ya perlindungannya. Apakah perlu didaftarkan? Sebetulnya tidak perlu kalau misalnya hak cipta ya, karena hak cipta itu tadi bersifat otomatis. Jadi dia akan melekat pada si penciptanya begitu selesai diciptakan, begitu sudah dalam bentuk yang difiksasi ya istilahnya. Dan tidak perlu didaftarkan, tapi memang kantor Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen KI itu membuka kesempatan kalau misalnya mau mendaftarkan silahkan gitu ya. Nanti ada namanya sertifikat hak cipta yang diberikan pada Bapak Ibu sebagai pencipta atau penulisnya. Begitu Bu Amel, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman, Pak Beni tadi ya bertanya ya. Sudah cukup ya Pak Beni, tadi sudah menyampaikan chat. Terima kasih Pak Gusman, kata Pak Beni. Bu Puji sudah menjawabkah pertanyaan jawaban dari Pak Gusman? Iya Bu, makasih sekali. Terus saya itu Pak, mohon bagaimana caranya untuk mendaftar badan hukum itu? Oh. Terus apakah kita menyertakan tugas apa sih elektroniknya hasil tugas akhir ke semua dari awal sampai akhir atau gimana Pak? Ya, mungkin saya langsung jawab ya Bu Amel. Ya, saya kira itu mungkin akan lebih terkait teknisnya ya Bu. Nanti silakan saja bisa dikonsultasikan kalau Ibu ada di Bandung ya, itu bisa berkonsultasi ke kantor Kementerian Kanwil Hukum dan HAM. Mereka punya pelayanan khusus untuk pelayanan haki, dan sebetulnya ya ini mungkin nanti bisa dibicarakan dengan kolega-kolega Ibu di STMIK ya. Mungkin perlu juga gitu ya ada semacam kantor ya atau layanan di sekolah tinggi Ibu itu yang menangani hal-hal seperti ini gitu. Jadi tidak perlu kemudian nanti harus individu ya yang kemudian datang mendaftarkan, dan pendaftaran juga sekarang sudah lebih mudah, tidak perlu harus selalu in person gitu ya, tapi juga lewat website dan aplikasi. Jadi ini lebih mudah, tapi mungkin harus ada pengelolanya. Nah, jadi ini mungkin juga akan berlaku untuk semua gitu ya, akan lebih baik jika tadi yang saya sampaikan pendidikan tinggi, perguruan tinggi, sekolah-sekolah itu yang memang punya semacam lembaganya ya atau kantor khusus yang untuk menangani masalah-masalah seperti ini, termasuk membantu proses pendaftarannya. Oh ya, makasih sekali ya Pak ya atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu Puji. Tadi mungkin bisa bisa dicari lebih jauh dalam websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bu. Jadi nanti di sana mungkin sudah ada rincian-rincian terkait dengan persyaratan pendaftaran hak cipta tersebut, Bu. Jadi nanti bisa didiskusikan juga mungkin dengan rekan-rekan di kampus Ibu. Terima kasih Bu Puji. Pak Gusman, ini sudah banyak sekali ternyata pertanyaan, tapi via chat, Pak. Ya. Mungkin saya akan panggil dulu Pak Uman Sumantri, dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Pak Uman mungkin bisa bertanya secara langsung, Pak. Apakah Pak Uman hadir? Kalau tidak ada, mungkin saya izin bacakan saja ya Pak Gusman ya. Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Uman adalah, mohon penjelasannya bagaimana tentang kredibilitas hukum yang dapat dibeli dengan uang. Mungkin ini banyak terjadi ya Pak Gusman ya, sepertinya. Mau langsung dijawab atau mungkin ditanggung terlebih dahulu, Pak? Boleh deh, saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya Pak Uman. Pertanyaan ini mungkin akan lebih terkait dengan integritas ya. Integritas kami misalnya sebagai katakanlah ahli-ahli hukum gitu ya. Ya sebetulnya kalau kita bicara di kalangan hukum ya, profesi hukum itu ada yang namanya etika profesi gitu. Dan itu sudah jelas ya sebetulnya bahwa yang namanya hukum ya harus berpihak pada ya yang benar dalam hal ini, yang memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku gitu ya. Jadi tidak untuk mengamankan kepentingan seseorang karena kepentingan pribadi, itu akan sangat bertentangan dengan etika profesi kami gitu.
Jadi saya kira kalau misalnya kita ya kaitkan juga dengan mungkin tadi ya masalah plagiarisme kalau misalnya kita bicara di perguruan tinggi gitu ya. Ini juga tentang kredibilitas gitu. Tidak dipungkiri memang dalam prakteknya ya kita kenal ada praktek-praktek dalam tanda kutip ghostwriter gitu ya. Jadi benar dia bikin disertasi, benar dia bikin tesis, tapi kita tidak pernah bisa menjamin 100% bahwa dia sepenuhnya yang menulis. Yaitu akhirnya terkait dengan tadi ya kredibilitas, integritas akademik yang kalau di level kami gitu ya, misalnya kalau boleh sharing sedikit di Universitas Padjadjaran, itu sebetulnya Senat Akademik sudah mengeluarkan peraturan ya tentang kode etik baik untuk mahasiswa maupun dosen yang di dalamnya sudah jelas gitu ya, mencantumkan ketentuan-ketentuan terkait dengan integritas akademik sehingga tadi kami tetap bisa menjaga integritas dan kredibilitas ya, dan saya kira ini juga relevan dengan profesi hukum. Baik, terima kasih Pak Gusman. Semoga sudah menjawab ya untuk Pak Uman. Selanjutnya ini ada yang raise hand, Bapak Ibu yang sudah chat di kolom chat. Saya mohon izin mendahulukan yang raise hand terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Di sini sudah ada Pak Dery. Silakan Pak Dery. Halo, selamat siang Pak. Ya, Izin selamat siang. bertanya Pak. Jadi begini, saya punya apa ya istilahnya pertanyaan besar yang dari dulu belum terjawab. Jadi kebetulan saya ini kan doyan baca Pak, sangat suka membaca. Nah, dari kesukaan saya membaca ini, saya melihat bahwa banyak buku-buku dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada yang sudah mulai hilang gitu, sudah mulai susah dicari dan sebagainya gitu. Nah, saya ambil contoh juga misalnya perpustakaan. Perpustakaan itu kan sekarang bisa dibilang ada yang koleksi fisik dan ada yang sudah mulai mengkolek digital, versi digital. Kalau bagi saya versi digital itu mungkin sekarang sudah selesai lah masalahnya karena perlindungan hak ciptanya sudah cukup baik. Nah, yang jadi permasalahan adalah sekarang saya melihat dari buku-buku fisik nih Pak, banyak koleksi. Kalau saya itu terus terang sangat tergelitik untuk mengkonversi menjadi digital. Karena bisa jadi dari sekian banyak koleksi itu ada yang sudah terhitung langka Pak. Nah, cuman ya sekarang permasalahannya adalah gimana tuh kalau misalnya saya melakukan proses konversi itu sendiri ditinjau dari sisi hukum. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dery. Pak Gusman, apakah mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Pak? Ya, boleh saya langsung jawab saja. Terima kasih Pak Dery, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi sebetulnya tadi ya, setiap karya di bidang seni dan sastra itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta gitu. Dan hak cipta ini kemudian juga akan terus ya mengikuti sampai bentuk-bentuk turunannya gitu. Jadi katakanlah dari kalau misalnya kita bicara buku ya, kemudian dia diolah menjadi film dan lain sebagainya, itu akan terus ya mengikuti pelindungannya selama tadi gitu ya. Pada umumnya itu berlaku untuk selama umur atau hidup si pencipta plus 70 tahun, dan untuk beberapa karya tertentu seperti fotografi, potret itu punya lingkup yang lebih singkat. Nah, terkait dengan kelangkaan buku-buku ya, buku-buku klasik misalnya gitu atau buku-buku yang archaic gitu ya, saya kira ini mungkin bisa dicoba dikelola lewat lembaga perpustakaan ya atau lembaga pengelolaan pengetahuan gitu. Jadi seharusnya sedapat mungkin gitu ya, sedapat mungkin kalau menurut pandangan saya itu dicari dulu apakah kita masih dapat mengidentifikasi penulis atau penerbitnya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperoleh izin terlebih dahulu untuk melakukan tadi alih bentuk gitu ya, atau alih rupanya menjadi versi elektronik gitu ya. Karena ya itu
dalam aturannya tentu harus seizin si pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, tapi jika memang ini sudah sulit ya, penulisnya sudah tidak bisa lagi ditemukan, kemudian penerbitnya juga mungkin sudah sulit untuk ditemukan gitu ya. Yang paling bisa kita lakukan adalah yang memang mengedarkannya secara terbatas, misalnya tapi lewat lembaga resmi. Gitu. Jadi saya kira akan sangat penting gitu ya bagi lembaga-lembaga seperti perpustakaan atau pengelolaan pengetahuan untuk kemudian menjamin gitu ya bahwa si alih wujudan dari buku tersebut itu tidak kemudian menyebar sampai ke pihak ketiga misalnya gitu. Pada saat itu menjadi e-book atau e-version, dia harus diamankan misalnya, dia harus dienkripsi, ya. Hal-hal seperti itu. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga gitu ya. Jadi kalau menurut saya prinsip kehati-hatian yang penting di sini supaya itu tidak kemudian menjadi pelanggaran hak cipta gitu ya. Padahal maksud kita baik gitu. Maksud kita kan tadi gitu ya untuk menyebar luaskan pengetahuan gitu ya, informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi saran saya ya mungkin kalau ada kasus seperti itu, mungkin pertama harus dipastikan ya dicoba seoptimal mungkin melacak penulis atau penerbitnya, kemudian memperoleh izin untuk mengalihwujudkan, dan sebaiknya itu tadi ya saran saya ini dilakukan dalam kerangka institusi gitu ya, sehingga tadi kalau misalnya ada masalah-masalah hukum di kemudian hari ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman. Pak Dery, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Gusman tadi ketika Pak Dery bertanya itu sebenarnya sudah masuk sesi kedua, Pak. Jadi mungkin di sesi kedua ini saya akan memilih 2 pertanyaan lagi, Pak, karena keterbatasan waktu juga. Jadi saya akan pilih pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Ada 2 pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Budi Herianto. Pak Budi menanyakan apakah dalam penulisan karya ilmiah ada kesalahan kutipan, kesalahan ketik kutipan, atau lupa menuliskan kutipannya, itu bisa termasuk plagiarisme. Mohon arahannya. Itu pertanyaan dari Pak Budi, dan yang kedua ini saya akan pilih dari Krisna, yang berkaitan juga dengan tadi yang sudah Pak Gusman sampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana pendapat Pak Gusman dalam penerapan peraturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di lingkungan akademik, khususnya terkait dengan aspek privasi data mahasiswa, tanggung jawab dosen, dan keadilan dalam proses evaluasi dan penilaian, Pak. Nah, ini mungkin sangat relevan ya, Pak, dengan kegiatan atau tugas kita sehari-hari sebagai dosen. Mangga, Pak, mungkin bisa dijawab 2 pertanyaan itu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Amel dan para penanya. Saya jawab yang coba responnya Pak Budi dulu ya. Jadi betul Pak, pada prinsipnya sebetulnya ya untuk keperluan kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kita tentunya tidak bisa luput ya dari apa istilahnya, kalau kita tuh kan berdiri di atas bahunya raksasa gitu ya. Jadi kalau kita akademisi itu kita nggak mungkin kalau misalnya kita mulai semuanya dari nol gitu. Pasti sudah pernah ada yang meneliti sebelumnya, pasti sudah pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Jadi sangat penting memang bagi kita untuk selalu tadi ya kembali mungkin berhati-hati gitu ya. Sangat teliti memastikan dalam menulis gitu ya bahwa kita sudah mencantumkan identitas ya karya tulis yang kita kutip selengkap-lengkapnya gitu. Ya ada kemungkinan mungkin ya itu ya tulisan kita tidak sempurna, mungkin pada saat biasanya kan kalau tulisan-tulisan yang mau dipublikasikan itu di proofread ya, dibaca berulang-ulang, terus kita punya asisten gitu ya, proofreader, tapi kadang-kadang memang kita juga terlibat dalam situasi yang tidak semuanya sempurna gitu. Kadang-kadang ada deadline lah, kadang-kadang ya tiba-tiba harus selesai besok gitu. Itu kan memang kadang-kadang tidak ideal gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan ya adalah kalau misalnya kita yang menemukan sendiri gitu ya, oh ternyata ini ada saya lupa gitu ya, saya tidak mencantumkan dan teliti, saya lupa ya, kita buat revisinya gitu, kita buat revisi, kita perbaiki, kita kemudian sampaikan kembali. Jadi dalam hal tersebut
saya kira tetap ya prinsip kehati-hatian akan sangat penting, karena memang kalau kita membaca undang-undang, sebetulnya plagiarisme itu tidak diatur secara jelas untuk sanksi pidananya gitu ya. Sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta itu terkait dengan kerugian-kerugian yang memang benar-benar berdampak secara luas gitu ya. Misalnya seperti tindakan-tindakan pembajakan. Plagiarisme sebetulnya belum sampai level itu gitu ya. Plagiarisme itu baru sampai pada level pelanggaran pasal 44 yang tadi saya jelaskan gitu. Ya, kita perbaiki gitu ya, kita perbaiki, kemudian kita cantumkan versi yang ini ya dengan lebih jelas gitu ya, dan lebih tadi ya lebih detail informasi referensi yang kita gunakan sebagai sumber kutipan. Jadi kalau misalnya kita bicara di level perguruan tinggi juga ada baiknya ya, ini memang di program studi, misalnya baik di level fakultas atau universitas, memang ada semacam komisi-komisi khusus mungkin ya yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya, sekiranya ditemukan bahwa ada tulisan-tulisan yang dianggap melakukan plagiarisme dan lain sebagainya. Kalau di universitas, misalnya di Unpad, ini bisa masuk ke dalam agenda senat akademik ya, karena tadi kita punya peraturan senat akademik terkait dengan misalnya kode etik dosen dan mahasiswa yang juga mengatur tentang masalah plagiarisme di situ. Kemudian dari Krisna, ini pertanyaan terkait dengan AI. Ini memang pertanyaan yang tadi yang saya jelaskan ya, masih membingungkan kami juga gitu ya, para ahli hukum. Karena secara aturan ini memang agak rumitnya itu di satu sisi hukum juga kan harus mendorong perkembangan teknologi ya gitu. Kalau misalnya kita shutdown kecerdasan buatan nggak boleh sama sekali juga kan nggak mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain itu tadi gitu ya, ada beberapa dampak negatif dari kecerdasan buatan juga yang harus kita tangani gitu ya. Jadi sekarang ini memang yang saya tahu itu di dalam salah satu slide saya menemukan dari beberapa bacaan gitu ya, Universitas Indonesia itu sudah mengadakan semacam dialog yang melibatkan para guru besar gitu ya, mengenai efek atau dampak dari ChatGPT terhadap integritas akademik. Dan solusinya memang akhirnya diselesaikan paling tidak di tataran etika dulu gitu ya, di tataran etika, sementara kita belum punya aturan hukum yang jelas. Tadi etikanya terkait dengan integritas akademik. Apakah mungkin misalnya gitu ya, seorang mahasiswa tingkat pertama ya tanpa bermaksud untuk merendahkan pengetahuannya bisa meneliti sekelas mahasiswa S3 misalnya, katakan seperti itu kan mungkin ada ketidakwajaran yang bisa kita deteksi gitu ya. Dan kaitannya dengan integritas akademik kan berarti ChatGPT itu akhirnya tidak menjadikan mahasiswa berpikir kritis gitu. Karena mereka tinggal memasukkan bahasa-bahasa sesuai request gitu ya ke dalam ChatGPT, nanti ChatGPT akan bekerja gitu. Jadi dari segi tujuan pendidikan itu juga mungkin akan tidak sejalan ya gitu dengan tujuan pendidikan kita untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang mampu untuk berpikir kritis. Solusinya bagaimana? Ya tadi kalau menurut saya yang paling realistis adalah pihak-pihak pengambil kebijakan di tingkat perguruan tinggi dan juga sebetulnya hampir semua lembaga pendidikan ya harusnya sekarang gitu ya. Mungkin harus membahasnya dalam tataran etika, kemudian ada penyelesaian misalnya kalau ada kasus-kasus pelanggaran, dan mungkin juga mempertimbangkan kalau misalnya di perguruan tinggi untuk mengkaji kembali metode penilaian ya, penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Mungkin sekarang juga adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan ujian lisan lagi gitu, misalnya kalau di Fakultas Hukum gitu. Beberapa di mata kuliah yang saya ampu itu saya sekarang sudah mulai lagi mempertimbangkan itu, karena ataupun kalau misalnya memang ada tugas akhir berupa tulisan gitu ya, paper atau apa, itu saya mewajibkan mahasiswa untuk mempresentasikannya. Dan mempresentasikan sehingga terlihat di situ ya apakah dia memang betul-betul karya dia secara original atau hasil ChatGPT. Di sisi lain, ChatGPT atau artificial intelligence pada umumnya itu sebetulnya kalau kita manfaatkan dengan bijak, itu sebetulnya bisa meningkatkan performa atau produktivitas kita gitu. Misalnya AI untuk lawyer gitu ya, untuk para ahli hukum.
ahli hukum itu kan misalnya kalau merancang kontrak itu biasanya kan sudah ada standar baku gitu. Standar baku, klausul-klausul yang biasanya pada umumnya dicantumkan gitu. Sehingga kalau kita pakai AI, pakai kecerdasan buatan, itu akan mempersingkat waktu kita gitu ya. Mempersingkat waktu kita untuk riset gitu ya. Untuk misalnya kita ingin seperti apa sih misalnya contoh perjanjian jual beli misalnya gitu, jual beli rumah gitu ya. Dari sekian banyak perjuangan jual beli ya kemudian kita misalnya gunakan kecerdasan buatan, kita bisa menemukan gitu ya klausul-klausul yang ini sudah pada umumnya diterapkan gitu ya dengan perkembangan terkini dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap perlu kalau menurut saya gitu ya sentuhan kecerdasan manusia yang bukan buatan gitu ya, manusia asli gitu. Karena kan setiap kontrak atau setiap perjanjian itu kan punya pihak-pihak yang kedudukannya itu spesifik gitu. Tidak semua klien itu sama misalnya posisinya. Tidak semua perjanjian jual beli itu objeknya sama misalnya, katakanlah seperti itu. Jadi diperlukan konsultasi secara in person ya, secara individu, memahami kondisi masing-masing klien. Nah, itulah kalau menurut saya sementara ini yang tampaknya bisa kita lakukan ya, sehingga kita tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan, tapi kita mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga kita bisa menghasilkan misalnya tadi layanan hukum yang lebih baik, publikasi yang lebih baik, dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dan untuk tadi ya shutdown sepenuhnya nggak mungkin karena teknologi akan semakin berkembang. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman atas jawabannya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan di sini dapat kami bacakan. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu ini, jadi kita tidak dapat memberikan kesempatan. Namun demikian, saya rasa dengan banyaknya pertanyaan dari Bapak dan Ibu, antusias terhadap materi ini sangat tinggi ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak juga atas antusiasnya. Jadi mungkin tanpa bermaksud menyimpulkan Pak Gusman, tapi mungkin tadi dari apa yang Pak Gusman paparkan, mungkin kita sudah dapat mengambil poin-poin utama ya Bapak Ibu, bahwa hukum ini ternyata melingkupi atau berkaitan dengan berbagai macam aspek kehidupan kita, termasuk juga untuk bidang akademik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa memahami, mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu kita, aspek hukum apa saja yang perlu kita ketahui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi Pak Gusman juga sudah menyampaikan terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, begitu juga dengan perkembangan teknologi, pada dasarnya hukum ini ada tantangan tersendiri untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian cepat. Jadi memang untuk beberapa hal seringkali itu belum bisa dijangkau dengan peraturan hukum, tapi mungkin bisa dijangkau dengan prinsip etika dan moral yang memang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk khususnya untuk bidang akademik. Dan tadi Pak Gusman juga menyarankan dalam lingkup akademik, ada baiknya apabila memang dalam satu instansi itu dibentuk adanya layanan hukum yang memang dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan hukum, baik itu dari aspek hukum kekayaan intelektual, tadi juga ada aspek hukum kesehatan, dan khususnya tadi untuk kegiatan inovasi, penelitian, dan kerjasama. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Senang sekali ya Pak Gusman, kita dapat berkontribusi ikut kegiatan ini. Terima kasih juga bagi Bapak dan Ibu, para peserta, para partisipan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin boleh kita sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Karena waktunya sudah habis juga, saya akan kembalikan kembali acara kepada MC, kepada Ibu Nafa. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Amel, juga Bapak Gusman. Luar biasa sekali, banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di sini. Setelah mendapatkan tadi paparan materi, membuat kita semakin sadar bahwa kita benar-benar harus memahami berbagai macam hukum dan kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami informasikan untuk seluruh peserta bahwa link absensi atau presensi
sudah ada di kolom chat. Jadi bagi Bapak Ibu peserta di ruang Zoom silahkan bisa mengisi daftar hadir untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk meng-capture acara keikutsertaan hari ini supaya menjadi bukti untuk mendapatkan sertifikat nanti. Selain itu, saya juga akan mengumumkan pemenang door prize pada hari ini. Jadi siapa saja yang menang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan? Ya, jadi yang menang ada Bapak Benny Reynolds, Bapak Dery Adrian, dan Ibu Puji Astuti. Selamat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya untuk bertanyanya. Untuk mendapatkan hadiahnya, silahkan hubungi kontak person yang ada di poster. Seperti itu. Semoga hadiahnya juga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, seperti yang sudah disampaikan pada awal oleh Ibu Ketua Pelaksana Bulan Literasi bahwa literasi ini akan ada dalam sebulan penuh setelah dilaksanakan literasi Kasundaan, dan hari ini juga ada literasi hukum, dan nanti akan ada literasi AI dan literasi arsip keluarga. Tadi sudah banyak disinggung mengenai sambungan antara hukum dan juga AI saat ini. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai lewatkan untuk mengikuti acara literasi AI yang akan kami informasikan selanjutnya di Instagram kami. Bisa di-follow di @lip4 karena seluruh informasi mengenai webinar, talk show, dan apapun akan kami share di Instagram kami. Seperti itu. Baik, tidak terasa bahwa ini sudah di ujung acara. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Gusman, Ibu Amelia. Atur Atur nuhun. nuhun, Terima kasih Bu semuanya. Wina, Bapak dan Ibu semua. Jangan bosan, nanti ada lanjutan lagi ya, Pak Insya Gusman, Allah. Bu Amelia, topiknya. Insya Insya Allah. Allah, Bu. Semuanya. Atur nuhun. Izin pamit. Atur nuhun, Bapak Ibu, saya izin live.